Di tengah banyaknya orang-orang yang berupaya menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi dengan berbagai cara, baik yang menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita bohong, ataupun yang berusaha menjegal daripada kebijakan-kebijakannya, muncul pengakuan daripada warga Jakarta yang mana mengakui kebaikan-kebaikan Kang Deddy Mulyadi bukan hanya sekedar konten saja. Karena banyak orang-orang yang membenci Kang Deddy Mulyadi ini menyerang daripada konten-kontennya. Banyak yang menyebutkan Kang Deddy Mulyadi ini gubernur konten. Ketika Kang Deddy menayangkan videonya, menanyakan ini kapan kerjanya, kayak gitu ya kan. Hal-hal tersebut terbantahkan oleh pengakuan warga Jakarta. Beliau ini menuturkannya, mengungkap bagaimana kebaikan, kebijaksanaan daripada Kang Deddy Mulyadi yang pada saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam Waalaikumsalam. sahabat-sahabat medsos. Ya, Saya Iwan Aswan, pelukis Betawi. pelukis Saya ingin Betawi. membuat satu kesaksian, testimoni tentang Testimoni seorang ya. figur yang bernama Deddy Mulyadi, Hmm, yang populer dipanggil Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi, KDM. Kang Deddy Mulyadi pada saat itu sebagai Bupati Purwakarta. Sekarang dia mendapat julukan Bapak Aing, ya, Bapak Aing juga. Kenapa saya ingin membuat satu kesaksian terhadap beliau? Beliau adalah seorang yang punya integritas yang sangat luar biasa ya, terhadap bangsa ini, khususnya juga kepada masyarakat Jabar, terutama para kaum duafa, terutama juga kepada orang-orang miskin, petani, orang-orang yang tidak mampu. Beliau sangat peduli. Saya teringat 10 tahun yang lalu ketika budayawan Betawi Ridwan Saidi, almarhum Babe Ridwan Saidi, bekerja sama dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Beliau saat itu menjadi Bupati Purwakarta. Saat itu antara tahun 2015 sampai 2016. Kang Deddy Mulyadi meminta Ridwan Saidi sebagai budayawan Betawi menulis buku tentang Hasanah Tatar Sunda dalam tinjauan historis. Bukunya seperti ini. Bukunya seperti ini. Singkat cerita, dalam satu proses kita menunjukkan anggaran berapa, biaya-biaya pencetakan dan lain-lain. Kita datanglah ke kantornya Kang Deddy, ke kantor Bupati pada saat itu di Purwakarta. Singkat cerita, saya kaget begitu sampai di kantor Bupati Purwakarta pada saat itu bersama Babe Ridwan Saidi ini. Kita harus membuka alas kaki ya, sepatu. Karena di ruangan itu menghampar permadani. Dan pada saat itu Kang Deddy Mulyadi ada tamu. Tapi begitu melihat kita, Babe Ridwan Saidi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Wah, disambut dengan suatu hal yang sangat baik sekali gitu. Ramah. Ayo beh, masuk beh, silakan beh, apa kabar, gimana, soal segala macam. Babe Ridwan Saidi bilang pada saat itu, kenalin nih, Iwan Aswan, pelukis Betawi, dia selalu bersama sama saya. Oke bang, apa kabar? Baik. Nah, baik, saya bilang, semua alhamdulillah, semoga Bapak juga sehat-sehat, saya bilang gitu. Ngobrol lah kita, sampai pada akhirnya dipertanyakan berapa anggaran untuk pembuatan buku itu, ya, pembuatan buku, ya kan, ya, buku Hasanah Tatar Sunda, ya, kayak Hasanah gitu. Tatar Sunda. Nah, saya yang kebetulan waktu itu membantu untuk membuat anggaran itu, memang tertera angka 70 juta pada saat itu. Kita Wow, serahkanlah kepada fantastis. Kang Deddy Mulyadi. Ya, dibaca sama Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi tiba-tiba kaget dengan spontan, ini nggak salah ini. Anggarannya ini cuma 70 juta. Ya saya bilang nggak salah Pak, sesuai arahan Babe Ridwan Saidi. Ya dengan beberapa buku, dengan ongkos pencetakan dan juga dengan biaya penulisan, montase dan lain-lain. Ya kurang lebih segitu. Wah ini nggak bisa, ini kan harus datang ke tempat situs-situs, harus datang ke tempat-tempat bersejarah yang ada di wilayah Jawa Barat, yang Babe Ridwan Saidi ini, Babe ini dia bilang gitu, ngerti dan paham gitu loh. Pasti itu harga atau biaya itu akan selalu nambah. Saya tambahin ya, menjadi 70 saya tambahin 70 juta lagi menjadi 140 juta. Ditambahin 2 Oh, kali luar lipatnya. biasa. Saya kaget, Bro.
Saya kaget banget. Waduh, saya sama Babe Ridwan Saidi itu nggak lihat-lihatan gitu. Langsung Babe Ridwan Saidi bilang, ya terserah. Iya, pokoknya saya tambahin. Dia bilang begitu. Saya tambahin. Ya, 70 juta lagi. Karena ini nggak main-main. Dia bilang gitu. Ya, ini serius. Dia bilang gitu. Oke. Nah, kita lagi ngobrol sebentar. Tiba-tiba Kang Deddy Mulyadi menyala lagi. Kalau gitu saya lempengin deh, Beh. Ya, 10 juta lagi. Jadi 150 juta. Masya Allah, saya kaget banget. Selama ini saya tuh nggak pernah menemukan orang yang seperti di hadapan saya ini yang bernama Kang Deddy Mulyadi. Nggak pernah saya kayak gitu. Saya kaget banget kayak gitu loh. Sampai kayak begitu gitu loh. Ya, itu 10 tahun lalu. Sekitar tahun 2015 ketika dia masih Sebelum jadi dikontenin ya bupati kayaknya. saat itu. Wah, ini saya kaget-kaget. Nah, singkat cerita, selesailah kita, dan pada saat mau pulang, tahu-tahu dia panggil lagi Babe Ridwan Saidi, Beh sini Beh, kayak gitu, ini Beh, dalam map itu diserahkan lagi uang ke Babe Ridwan Saidi, ini buat jalan, ini buat apa, buat di perjalanan, dia bilang gitu, ayo Bang, ini buat perjalanan. Dan pada saat itu juga Kang Deddy ngobrol masa sempat bentar, dia juga sangat suka tentang lukisan ya, lukisan dia sangat menyukai lukisan kayak gitu, tapi dia lebih suka, kebanyakan menurut dia tuh lebih suka lukisan-lukisan hitam putih yang lebih ada misteri ya, ada suasana magis lah, suasana yang punya kedalaman menurut beliau. Dan terus terang, saya foto nih bersama Kang Deddy Mulyadi pada saat itu. Saya Luar foto. biasa. Dan fotonya itu bajunya sama seperti yang saya pakai sekarang ini nih, tuh. Sama yang saya pakai. Bayangin. Ya, teman-teman, telah kita dengarkan bagaimana pengakuan ya. Pengakuan ini bukan orang terdekat, ini bukan orang bayaran, tetapi ini ya ini bukan direka-reka. Ini pengakuan daripada salah seorang yang pernah bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Beliau bagaimana mengungkap kebaikan-kebaikan daripada Kang Deddy Mulyadi, yang mana pada saat itu 10 tahun silam ya, waktu 10 tahun ke belakang, Bapak Iwan Aswan ini, seorang pelukis asal Betawi ini, menemui Kang Deddy Mulyadi. Ada suatu hal yang harus diutarakan, dan rupanya hal tersebut mengenai buku yang ditulis oleh si bapak tersebut. Dan tidak main-main ya, ketika si bapak tersebut bertujuan meminta bantuan terkait anggaran pembuatan buku tersebut senilai 70 juta. Tetapi oleh Kang Deddy Mulyadi bukannya ditolak, malah ditambahin. Ya, malah ditambahin, dan tidak sampai di situ, bahkan ongkos untuk pulangnya pun diberi, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada yang membuat buku tersebut, atau Bapak Iwan Aswan, seorang pelukis asal Betawi, Jakarta. Ya, dan 10 tahun silam tersebut itu belum jadi YouTuber yang aktif pada saat ini ya, Kang Deddy Mulyadi ini. Tetapi kebaikan-kebaikannya itu memang sudah dilakukan sebelum konten pun. Kang Deddy Mulyadi itu sudah menjadi orang baik ya. Jadi kebaikannya pun bukan hanya di konten-kontennya saja, tetapi di belakang kamera pun Kang Deddy Mulyadi ini memang orang yang baik, dermawan, suka berbagi kepada siapapun ya, tidak pandang bulu, orang miskin ataupun orang yang ada di jalanan ya, warga masyarakat yang kesusahan, orang yang sakit, itu pasti dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi konten-kontennya itu bukan pencitraan sebagaimana yang dikatakan oleh para pembenci Kang Deddy Mulyadi. Baik sahabat-sahabat, bagaimana komentar sahabat-sahabat terkait pengakuan daripada salah satu pelukis asal DKI Jakarta tersebut? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Pada video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.